Puji akan nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Tidak lupa saya mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terlebih selamat kita kembali berbakti, beribadah kepada Tuhan pada pagi yang indah ini dalam ibadah raya. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, seberapa kita sudah hadir pada saat ini, mari kita mulai saja ibadah kita. Dan kami undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita angkat pujian kita hanya bagi Allah yang mulia. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, engkau layak
saudara. Dia Allah yang maha mulia, Dia Allah yang maha mulia, yang layak dipuji. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sungguh Bapa yang baik. Bagimulah Tuhan segala pujian, segala hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih setiamu Tuhan sepanjang kehidupan kami hingga saat ini Tuhan. Dan kami percaya kasih-Mu akan senantiasa selalu ada dan selalu ada dalam kehidupan kami orang-orang yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Pada pagi yang indah ini Tuhan kami bersama jemaat-Mu Tuhan. Kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami beribadah kepada Engkau. Kami mau menyenangkan hati Engkau Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik kepada Engkau Tuhan lewat pujian kami, lewat penyembahan kami Tuhan pada saat ini Bapa. Biarlah semuanya boleh berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Bapa, pada pagi ini Tuhan kiranya Engkau juga Allah yang berkenan mengampuni segala dosa, kelemahan, kekurangan kami. Sehingga pada pagi ini Tuhan kami boleh benar-benar layak di hadapan Engkau ya Tuhan. Di dalam kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Sehingga ibadah kami pada pagi ini Tuhan boleh benar-benar menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Dan ibadah kami boleh mendatangkan berkat bagi kami semua Tuhan. Sehingga kami sepulang dari tempat ini kami boleh membawa sukacita anugerah yang melimpah dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekali lagi Bapa kami boleh menyerahkan ibadah kami pada pagi ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persilakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Pada pagi ini kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus Allah kita. Dia Allah yang begitu mengasihi kita. Dia yang rela turun ke dari surga turun ke dunia hanya untuk menyelamatkan setiap kita sehingga kita beroleh benar-benar pengampunan dosa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita saudara. Haleluya, kita mau puji Dia, kita mau agungkan namanya. Haleluya, Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, dan Dia bangkit untuk kita. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia
bersama-sama kita pujikan dan meriah. Dia lahir untuk kita. lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Haleluya. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus juru selamat. Haleluya, kita pujikan sekali. Dia lahir untuk kita. Dia mati untuk kita. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Haleluya. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Siapa dia Bapak Ibu? Dia itu firman Allah Amin. yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Haleluya. Sang Penebus juru selamat dunia. Haleluya. Sang Penebus juru selamat dunia. Haleluya, beri kemuliaan meriah bagi Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya. Persilakan duduk. Haleluya, kita patut bersyukur saudara. Kita kita bangga memiliki Allah seperti Dia. Dia sungguh benar-benar Allah yang mengasihi kita. Jangan pernah ragukan ya saudara kesetiaan Dia. Dia akan selalu ada dan selalu mengasihi kita. Amin. Haleluya. Kita pujikan bersama-sama. Jangan pernah ada ragu-ragu dalam kehidupan kita akan Tuhan Yesus. Haleluya. Ya dengan sepenuh hati kita mau percaya kepada Tuhan. Haleluya. Akan kesetiaanmu memegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Haleluya. jalan dalam hidupku terasa jaya selamanya. Hanya Kau Tuhan sumber kekuatan, masa bukan Tuhan bagiku senjata. Denganmu Tuhan bukan tercela, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kembali kami undang Bapak Ibu. Marilah berdiri bersama-sama. Jangan pernah ada ragu-ragu dalam hidup kita. Tuhan Yesus, Dia Allah yang setia. Haleluya. Akan kesetiaanmu memegang hidupku. Amin. Haleluya. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Haleluya. Yesus Allah dan
bagi Tuhan Yesus Allah kita. Terima kasih. Diberi silakan duduk. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pujian dari grup Maria. Kami persilakan. Haleluya, pujian yang sangat indah kita aminkan saudara bahwa Tuhan Yesus dialah Allah Immanuel, dialah Allah yang selalu ada beserta dengan kita sampai kapanpun Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya, puji Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan dijalankan, mari kita angkat pujian kita bersama-sama sebab Dia hidup, ada hari esok.
Ibu berdiri bersama-sama. Pujikan sebab Dia Allah yang hidup. Dia memegang hari esok. Haleluya. Bapak Ibu, kita tetap bangkit berdiri bersama-sama. Sebentar kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus Dia yang pemegang hari esok, saudara. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita senantiasa takut, gelisah dengan apa yang terjadi esok hari, saudara. Tuhan senantiasa ada menyertai dalam kehidupan kita, saudara. Haleluya Bapak Ibu, mungkin pada saat ini kita tengah berada di tengah badai hidup ya Bapak Ibu. Tapi jangan pernah kita berputus asa. Jangan kita pernah menyerah. Tuhan Yesus Dia Allah yang selalu setia kepada kita. Dia Allah yang selalu mengerti keadaan kita. Dia selalu pedulikan keadaan kita. Asal kita mau berserah penuh kepada Tuhan. Dia Allah yang setia. Dia selalu menyertai kita. Dia akan memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Tidak
Tuhan Yesus pernah berfirman saudara, bahwa setiap pencobaan yang kita alami hanya merupakan percobaan biasa yang tidak pernah melebihi dari kekuatan kita. Mari saudara, mari kita jalani hidup ini bersama Tuhan Yesus. Dia Allah yang setia. Dia akan selalu menolong dan menopang dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa untuk firman Tuhan. Kami minta Ibu Ria menaikkan doa untuk firman Tuhan. Waktu diberikan pada hamba-Nya. Segala puji hormat serta kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan melalui pujian ini kami boleh semakin hari semakin dikuatkan bahwa kami tidak bergumul sendiri Tuhan. Namun ada Engkau Yesus yang senantiasa ada bekerja bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih saat pagi yang indah ini Tuhan. Jemaat-Mu, hamba-Mu boleh berkumpul di tempat ini untuk kami boleh merasakan hadirat Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan di tempat ini terkhusus di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap pujian yang boleh Tuhan kami pujikan. Biarlah setiap pujian kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat dalam setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan kami. Kiranya Tuhan menguduskan setiap kami. Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian pelayanan saat pagi hari ini Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga memberkati jemaat-Mu saat pagi ini Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam tangan penyertaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Silakan duduk. Yang berulang tahun ya. Bulan Maret yang ada langsung ke depan saja ada 5, baik itu orang tua maupun anak. 1 Ibu Ida, 2 dari Mirna, 3 anak Sahira, 4 anak Dominik, 5 anak Marco. Tuhan Yesus memberkati yang ada untuk maju ke depan. Jemaat saya undang kali lagi bangkit berdiri. Kita akan angkat sampai hari ini ya. Kita ada rapnya saja. Haleluya. Terima kasih. Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Sembah, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Haleluya. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan pada pagi ini yang berulang tahun baik Bu Ida dan kami Mirna, baik Mama Sengira, baik Munik maupun anak Marco. Tuhan keberkati ya Tuhan anak-anak-Mu ini yang berulang tahun di bulan Maret. Tuhan Engkau selalu Engkau selalu memelihara, Engkau selalu menyertainya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah di bulan Maret yang berulang tahun ini diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur, biarlah pada saat pagi ini kami serahkan anak-anak-Mu dalam pertumbuhan perkembangannya. Tuhan Yesus kiranya Tuhan menyertai, memberkati baik orang tuanya ya Bapa. Kami mengucap syukur dan kami sebentar akan belajar firman-Mu, sambut kebenaran firman Allah. Kami serahkan semua awal sampai akhirnya nanti. Kami perlu pimpinan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun Ida, Marco. Tuhan Yesus memberkati ya. Kita sudah diberkati oleh Tuhan lewat pujian kita. Kalau lewat pujian kita membangkitkan iman dan semangat kita, tentu kita pun juga tidak yaitu mengurangi untuk kita belajar firman Tuhan. Mari kita akan melihat, saya katakan Pak No,
wis kok awali kata-katanya firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasalnya ya, yang ke-10 dengan ayatnya yang ke-13, saya akan membawakan firman Allah pagi ini sebelum masuk dalam sakramen perjamuan kudus ya. Mengenal salibnya Yesus ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenang salib Yesus ya. 2000 tahun yang lalu ya. Kita harus mengenal salibnya Yesus, kita harus mengenang salibnya Yesus. Terus kita kok dimasukkan atau kita kok diizinkan di dalam pencobaan itu. Kita baca bersama-sama. Sudah temukan 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan kamu dicobai melampaui kekuatanmu pada satu baik agar memberikan kamu sehingga kamu dapat menanggungnya. Pada waktu kita akan mulai, akan baca bersama-sama. Tidak usah cepat-cepat. 1, 2, 3. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bahasa yang lain, supaya saudara dan saya cakap ya, menyelesaikannya ya. Kita tadi sudah doa. Saya akan awali yaitu kehidupan Tuhan Yesus Kristus sendiri ya. Kan ada kata-kata atas diawali dengan kata-kata garis paling atas, garis paling depan, pencobaan. Jadi pencobaan ini selama Yesus ada di dalam dunia sudah ada apa belum? Sudah ada apa belum? Sudah. Buktinya apa? 40 hari, 40 malam Yesus berpuasa. Siapa yang mencobai? Mas Hendrik. Yang mencobai Tuhan Yesus siapa? Iblis. Sudah ada. Lalu iblis mengatakan gini, Gusti Yesus, lek awakmu iku anak Allah, dadekno watu lek ngarepmu teng gletak iku menjadi roti. Kira-kira Tuhan Yesus Kristus waktu dijadikan roti ini kira-kira bisa apa enggak jemaat? Bisa. Yesus sedang lapar 40 hari 40 malam puasa, lapar sekali. Tetapi Yesus mau hendak melakukan? Tidak mau. Kalau Yesus melakukan ini roti, batu menjadi roti, berarti yang menang siapa? Iblis. Oh, Tuhan Yesus kalah karo aku. Lho apa? Nah, watu tak perintah nih watu dijadekno roti panganan 40 hari 40 malam, awakmu gelem nurut. Iblisnya seneng, Tuhan Yesus kalah, tetapi tidak mau. Ada tertulis manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari kebenaran firman Allah. Apa yang dijawab oleh Tuhan? Dengan simpel ya. Kalau iblis mengatakan dadekno roti, awak 40 hari 40 malam poso kesel apa luwe ngelak ndak ngombe, ndak mangan, ndak ngombe, bisa ya. Saged roti di watu teng gletak depan Yesus dijadikan roti terus sama Yesus dinikmati, tapi Yesus tidak mau. Perintahnya iblis ditolak. Sama dengan zamannya Rasul Paulus. Sama dengan zamannya Rasul Paulus.
pencobaan-pencobaan yang Rasul Paulus alami, ya, kesusahan, karam kapal, tidak pernah makan, tidak berpakaian, kademen di tengah laut, di tengah ya kesusahan, pencobaan. Tapi Tuhan Yesus katakan, loh, ujian cobaan ini biasa. Paulus ya gitu, cobaan ndak makan, ndak minum, ndak pakaian, kademen, karam kapal, biasa. Ada kata-kata lasim kalau nggak salah ya. Ada pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa. Ada bahasa yang lain, pencobaan yang lasim, biasa. Tidak melebihi kekuatan hidup panjenengan lan kawula. Hidup saudara dan saya ini walaupun kita ada di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah tantangan, apa Tuhan biarkan, saudara? Tidak. Tuhan itu lebih tahu, sebelum kita tahu Tuhan sudah tahu, lebih mengerti, dan Tuhan itu lebih memahami apa yang terjadi dalam hidup kita, supaya Tuhan itu mau menyelesaikan. Tuhan itu mau turut bekerja, mau menyelesaikan segala yaitu persoalan, permasalahan. Tuhan peduli. Ya katakan pencobaan atau penderitaan kesusahan itu ringan. Firman Allah katakannya, tidak seberat yang Yesus alami. Yesus mati disalib, Yesus mati yaitu berkorban, berat ya. Yesus puasa 40 hari 40 malam, berat, dicobai. Jadi pencobaan itu dari sejak zamannya Yesus, zamannya Paulus sampai sekarang, zamannya kita jemaat Tuhan ya, di tempat ini kita hidup di akhir zaman, hamba-hamba Tuhan yang hidup ya melayani, semua itu alami. Semua itu sudah yaitu alami oleh semua umat manusia. Baik kekasih-kasih kita yang belum percaya sama Tuhan pun, yang namanya kesusahan, ketakutan, kesulitan itu, bahkan mungkin ya, kematian terjadi, mengalami. Semua mengalami ya, yang namanya pencobaan, yang namanya penderitaan, yang namanya masalah, problem. Tidak bisa lepas dari kehidupan saudara dan saya sebagai manusia biasa yang hidup di dalam dunia ini. Selesai pencobaan ya seperti Ibu Gembala ya. Selesai pencobaan kalau kita sudah diangkat oleh Tuhan ya. Sudah tidak memikirkan ya, belonjo, tidak memikirkan ini, sudah selesai ya. Sudah ya bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita yang masih hidup, saudara, kita perhatikan, kita harus diperhadapkan dengan yang namanya cobaan tadi ya. Yang namanya ujian tadi ya. Penganiayaan, kesusahan, bahkan kekhawatiran, semua sudah dialami ya, oleh rasul-rasul zaman dulu, oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, oleh saudara dan saya. Tapi saya katakan tadi apa? Tuhan tahu, Tuhan maha tahu, Tuhan maha mengerti, Tuhan maha memahami. Jadi kita hanya hidup ya, bersama-sama menyerah. Kalau ayat ini mengatakan di sini dikatakan oleh yaitu Rasul Paulus semua alami, kita pun juga anak-anak Tuhan hidup di akhir zaman, senang atau susah, enak atau tidak enak, kita harus mau terima dan mau yaitu alami. Ya. Alami. Kalau kita mau alami semuanya ini, kita bersama Yesus tidak sendirian. Jangan takut. Ya. Kita tidak sendirian, jangan khawatir. Coba kita lihat. Ya. Kita tinggalkan cobaan dalam
ayat tadi ya katakan ya kita gandengkan lagi nanti kembali 1 Korintus. Yakobus 1 ayat yang ketiga. Apa yang dikatakan? Kasih tanda. Nanti pada kamu dicobai kita ulangi. Yakobus 1 di dalam ayatnya yang ketiga. Sampun kita bawa sesarengan 2 saja ya, 2 3 ya. Apa-apa, iman dan hikmat. Yakobus 1 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Yakobus 1 ayat 2 dan ayat yang ketiga, iman dan hikmat. 1 2 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ini ketekunan atau kita harus tetap bertahan di dalam penderitaan, bertahan dalam pencobaan yang menimbulkan kekuatan kita adalah iman kita yang menghasilkan Ayat 3 dikatakan sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu, ujian terhadap kesetiaanmu, terhadap hidupmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, memang kita harus diperhadapkan seperti ini ya, di dalam dunia ini. Siapa sing mau kita susah, siapa sing mau kita ada di dalam pencobaan itu. Tidak ada satupun manusia yang milih itu ya. Tapi milihnya yang enak ya. Milihnya yang nyaman. Tapi kenapa firman Allah mengatakan seperti ini? Supaya saudara dan saya ada di dalam ujian, ada di dalam pencobaan. Saudara dan saya diizinkan oleh Tuhan ada di dalam penderitaan. Waktu kita dicobai, ya, waktu kita ada kesusahan, apa Tuhan biarkan? Enggak, saudara, tidak. Kembali, saya bacakan, ya, dalam 1 Korintus 10:13 bagian tengah. Ya. Pada waktu kamu dicobai, ya huruf besar, ingat, Yesus akan memberikan kepadamu, jawaban saudara jemaat apa? Yesus akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya, mengatasinya. Tetap semangat. Apapun yang terjadi dalam ujian, dalam cobaan, dalam tantangan, dalam rintangan, dalam hambatan apapun ya. Roma 5 ayat 3 ya. Kembali ya. Roma 5 dengan ayatnya yang ketiga. Roma 5 ayat yang ketiga kita baca bersama-sama. Roma 5 ayat yang ketiga, 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Sengsara tidak masalah di dalam dunia ini. Menderita tidak masalah. Ya. Pencobaan-pencobaan yang kita alami, dia katakan pencobaan yang biasa, tidak apa-apa. Kalau saudara dan saya tidak ada pencobaan, tidak ada ujian, baik itu rumah tangga, keluarga, baik berusaha, ekonomi, itu terjadi yang seringkali menyusahkan itu pencobaan. Ya. Oh, aku diuji tenan memang ya, kesusahan diuji tenan ya. Ternakku apapun ya terjadi kena virus corona ya, kena virus kuku, kena virus ya kepala mungkin ya. Cara diizinkan memangnya, tapi kan tidak terus menerus. Ada pemulihan tahap demi tahap, ada pembaharuan tahap demi tahap. Terus kita tetap tahan uji. Walaupun itu kita hadapi ayat 3 tadi ya, 5 Roma 5:3 tadi ya.
Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah. Bermegah kok dalam kesengsaraan. Bermegah ya benarnya dalam kebahagiaan. Tidak ada orang bermegah dalam kesengsaraan. Tapi firman Tuhan mengatakan seperti ini, ya kita lakukan. Ya kita lakukan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, kesusahan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. 4 bawahnya. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Anak-anak Tuhan harus memiliki pengharapan. Walaupun cobaan ujian, cobaan-cobaan yang lazim itu terjadi, Tuhan tidak akan mengecewakan kita. 5, 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam kita dan oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Walaupunlah saudara dan saya ada dalam pencobaan, dalam kesusahan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kalau Tuhan mengecewakan saudara dan saya, waduh, kita susah. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Tuhan peduli, Tuhan sanggup, Tuhan mampu, Tuhan bisa mengatasi dalam semuanya. Pembelaan Tuhan yang luar biasa itu. Kalau kita semua alami, Paulus alami, Tuhan Yesus Kristus juga alami, mau apa lagi? Kalau Tuhan Yesus Kristus saja dicobai, alami dan terima. Paulus mengalami kesulitan, kesusahan, alami, terima. Kita pun juga harus alami hal ini, kita terima. Ayat yang kelima tadi, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Kuasa Allah. Lalu apa saudara? Dalam ayat 5 tadi dia katakan dicurahkan di dalam kehidupan kita merupakan suatu pengorbanan. Pengharapan atau pengorbanan yang dari Tuhan tidak mengecewakan. Tidak mengecewakan. Kita harus atasi semuanya. Ayat emas tadi ayat pokok yang terambil 1 Korintus 10 ayat 13 tadi, dikatakan bagian bawahnya tadi dari kata-kata di atas, ia akan memberikan kepada saudara dan saya jalan keluar. Tidak ada di dalam lingkup itu terus, di dalam pencobaan terus, kita akan diberikan oleh Tuhan jalan keluar. Sehingga saudara dan saya cakap penahannya, disebut firman Allah, kita orang yang dimenangkan, orang yang sudah menang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau semuanya itu terjadi, saudara ya, dalam hidup saudara dan saya, kita tetap memandang Yesus dan tetap mengenal salibnya Yesus. Kita tetap mengenal salibnya Yesus, kita tetap mengenang salibnya Yesus, pengorbanannya Yesus di kayu salib untuk saudara dan saya pada pagi hari ini. Terakhir, ayat terakhir kita kunci bersama-sama dengan Roma 8. Kita temukan ke-7. Semuanya cobaan, masalah terjadi, kita bisa atasi dalam Roma 8 ayat 37, 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang
oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oleh Tuhan Yesus Kristus yang telah mengasihi kita, yang telah membela kita, yang telah menolong kita. Di dalam kita ada pencobaan-pencobaan itu datang. Ada di dalam kesusahan, ada di dalam pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, yang lazim. Tuhan firman Allah katakan, tetapi bisa kami atasi. Bisa pada pagi hari ini jemaat tempat ini kita atasi, tetapi dalam semuanya itu ujian, tantangan apapun, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Bukan orang-orang yang menyerah kalah, orang-orang yang menang oleh Yesus. Berarti yang menolong kita Tuhan Yesus Kristus. Oleh Dia huruf besar, oleh Yesus yang telah mengasihi saudara dan saya pada pagi hari ini. Mari pasrah apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan pada pagi hari ini. Semua boleh terjadi, semua boleh kita alami. Yakobus 1 ayat 3 tadi, pencobaan ya, yang Tuhan izinkan kepada saudara dan saya ya, itu ya, membawa keberhasilan, ketekunan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penderitaan boleh terjadi, itu membawa kemenangan, dikunci, diatasi dalam Roma 8 ayat 37 tadi. Jadi semua kita alami, semua kita atasi, menang di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Puji Tuhan. Biarlah renungan pagi hari ini ingat ya, dan mengingat ya. Ingat ya, saudara dan saya, ingat ini bahwa pencobaan biasa, dan mengingat apa yang Tuhan Yesus Kristus juga sudah alami ya. Pencobaan sudah alami ya. Paulus sudah alami ya. Semua sudah alami. Manusia hidup dalam dunia sudah mengalami. Gak ada yang orang terus senang ya. Ada susah, ada senang, ada sakit, ada sehat, ada ya duit, nggak ada ya, ada nggak duit, bisa ya. Kesusahan bisa berhasil, bisa gagal, bisa. Ayo saja katakan gagal ya, dalam semuanya, tapi dipulihkan berhasil ya. Saudara dan saya bisa seperti ini. Kita harus mengalami suatu keberhasilan sebab dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang ya. Kalau kita, katanya anak saya Onesimus waktu dalam melayani atau Kamis Bapak itu, kalau kita dalam pencobaan itu kita harus pegang dengan Alkitabiah ya, enggak nyimpang keluar dari jalur firman Allah, pasti menang agaranya. Kita pasti berhasil kok. Kita pasti sukses dan kita pasti ya dipelihara oleh Tuhan, sebab saudara dan saya orang yang ada di dalam kemenangan, dan kita tetap berpegang akan firman Tuhan yang disebut Alkitabiah tadi ya, supaya kita mengatasi ayat 37 ini. Oleh Dia yang telah mengasihi kita, oleh Yesus, saudara dan saya ada di lingkup pencobaan. Tetaplah ya, setia, tetaplah semangat. Yang terakhir saya katakan, tetaplah kita maju di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Sekali maju, terus maju, pantang menyerah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kita ada di dalam kemenangan oleh penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri, singer, haleluya. Pujian yang sering kita nyanyikan, kita angkat bersama-sama. Engkau yang lebih tahu, haleluya. Yesus yang lebih memahami, Yesus yang lebih mengerti, ya. Yesus yang peduli semuanya, haleluya. Mari angkat kita pujian ini bersama-sama jemaat, ya. Bersama-sama musik, singer, haleluya. Tuhan Yesus yang lebih tahu pencobaan kita, ujian kita, tantangan kita, masalah kita. Tuhan yang menyelesaikan semuanya. Haleluya. Haleluya. Kau yang
lebih tahu. Tuhan yang mengetahui semua. Tuhan yang memahami semuanya. Untuk membuka jalanku. Haleluya. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidup. Percaya, haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, Tepati janjinya, haleluya. Kita tuntut janjinya Tuhan. Semua persoalan, semua pencobaan bisa kita atasi bersama Yesus. Haleluya. Yesus yang lebih tahu, Yesus yang lebih mengerti, Yesus yang lebih memahami, Yesus yang lebih peduli. Haleluya. Ya, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Lebih mengerti cara untuk menolong hidup. percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah. Yesus mau menepati janjinya, menyelesaikan, haleluya, dari atas lagi. Yang lebih tahu, haleluya. lebih tahu Terima kasih Tuhan. cara Pagi ini Yesus yang lebih mengerti dalam hidup kita. Masalah apa? Persoalan apa? Haleluya. Tuhan mau menolong. Tuhan mau membuka hidup, jalan untuk kita. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikan orang yang menang. Haleluya, percaya. Kau Tuhan yang tak pernah Ku percaya, haleluya. Kita harus pastikan, kita yakin Tuhan yang menolong. Lebih dari ya. Masalah apa? Problem apa? Pencobaan apa? Yesus mau selesaikan. Ya, ku percaya. Menjadikan menjadi jemaat betul, orang-orang yang menang. Haleluya, 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 haleluya. Menepati janjinya Tuhan, menepati, haleluya, 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 haleluya. Masalah apa yang kita hadapi pagi ini, kita serahkan. Pencobaan-pencobaan apa saja kita serahkan pada Tuhan. Yesus sanggup, Yesus mampu, Yesus bisa. Yesus yang lebih tahu, Yesus yang lebih mengerti,
Yesus yang lebih peduli, dan kita dijadikan umat Tuhan sebagai umat pemenang. Haleluya, 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 haleluya. Kita bukan orang yang kalah, tapi kita orang yang menang. Sebab Yesus yang sudah menang menghadapi masalah apa yang iblis katakan, batu menjadi roti. Yesus sudah menang. Apa Paulus alami? Saudara, Paulus menang. Yang kita hadapi pagi hari ini, kita bersama Yesus, Tuhan Yesus Kristus memberi kepada kita kemenangan. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa kami adalah umat jemaat-Mu di Tunggul Permanu, orang-orang yang sudah dimenangkan oleh pencobaan, oleh ujian-ujian, oleh tantangan-tantangan, problem dan masalah apapun. Tuhan yang membela, Tuhan yang menolong, Tuhan yang sudah menyertai, Tuhan yang sudah memberikan kekuatan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini apa yang sudah kami terima, apa yang sudah kami dengar firman-Mu, meneguhkan iman kami, menguatkan iman kami. Sebentar kami terima berkat-Mu, roti dan anggur tubuh Kristus dan darah Kristus menyatu di dalam kehidupan kami bersama. Dan supaya kami semua jemaat Tuhan pagi hari ini diberkati oleh Tuhan bersama-sama. Pelayan-pelayan perjamuan kudus, pakailah ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Kristus kami kerjakan bersama-sama, dan kami akan terima roti dan anggur tubuh Kristus dan darah Kristus dengan percaya, dengan iman. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Rinowo, Bapak Jaman, Bapak Yerimianupa untuk maju ke depan membagikan ini dengan darah-Mu. Angkat pujian ini. Haleluya. Haleluya. Darah-Mu Kau tebus dosaku. Haleluya. Nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Ini aku sepenuhnya milik-Mu. Dari atas. Yang mati tersalib, mengorbankan nyawanya, menyelamatkan saudara-saudara. Aku sepenuhnya milik-Mu.
saudara sudah dilayani semua dengan baik. Roti dan anggur sudah saudara terima. Saya jemput sekali lagi dengan kasih Kristus. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Roti taruh tangan kanan. Kita akan makan bersama-sama selesai pembacaan firman Tuhan. Dengan percaya saudara, dengan iman. Ini tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk saudara dan saya. Dan ketika mereka sedang makan, yaitu murid-murid, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, membagi-bagikannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuh Kristus, tubuhku. Di dalam nama Tuhan Kristus pada siang ini kita akan makan tubuh Kristus dengan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita makan bersama dengan percaya. Yang sudah Yesus sendiri pecah-pecahkan. Dan darah Kristus yang mati tersalib yang kau curahkan untuk mengampuni dosa kami, untuk menebus dosa kami. Setelah itu Yesus mengambil cawan, kita angkat tangan kanan cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengampunan dosa kami, dan kami akan minum darah-Mu dengan percaya, dan seluruh jemaat-Mu diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan minum darah-Mu. Amin. Kita minum bersama. Ambil kesempatan kita mengucap syukur. Kita berterima kasih atas pengorbanan Yesus di Bukit Golgota. Tubuh yang dipecah-pecahkan, darah yang ditumpahkan di muka bumi untuk pengampunan dosa umat manusia, termasuk pada saat siang ini. Saudara dan saya umat pilihan Allah yang sudah dikuduskan, yang sudah diselamatkan dan sudah dimenangkan oleh yaitu kuasa Roh Kudus. Haleluya. Memberi kekuatan iman kami bersama. Haleluya. Biarlah Tuhan suatu kekuatan roti dan anggur tubuh Kristus dan darah Kristus yang jemaat sudah terima. Terima kasih kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu, janji-Mu, berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami semua lewat sakramen atau perjamuan kudus pada saat siang ini ya Bapa. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu, hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu tempat ini tetap kuat, tetap maju terus, pantang menyerah, hidup bersama Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami menyerahkan ini semuanya. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali, puji Tuhan. Bisa dikumpulkan gelas ini. Kita akan angkat pujian dan persembahan yang kedua bisa kita jalankan. Suka-sukamu Tuhan. Hidup kita ini sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Haleluya. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan. Bapa, Engkau memberkati semua persembahan jemaatmu, tangan-tangan yang mengerjakan persembahan pertama, persembahan kedua, tangan sukarela 1/10 yang hari ini jemaatmu kembalikan berdasarkan yaitu perintah Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ya Bapak. Semua kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati untuk latihan pujian. Marta nanti tinggal sebentar untuk latihan pujian untuk minggu depan. Acara gereja saya kira berlangsung ya terus ya. Selasa doa kaum muda, Rabu doa, Kamis tengah minggu ibadah. Rumah tangga ya, Rabu rumah tangga ya. Selasa doa, Rabu rumah tangga di depan gereja. Ibu Kristiana ya, kita ya berkumpul lagi ya. Maaf ibadah rumah tangga hari Rabu ya di keluarga Ibu Kristiana. Kamis tengah minggu, Jumat doa, Sabtu mudah-mudahan remaja, Minggu olah minggu pagi, siang kembali ibadah raya seperti siang ini. Tuhan Yesus memberkati, beri kekuatan terus, beri sehat-sehat terus, supaya jemaat tetap maju terus sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari kita berdiri sekali lagi dengan kasih Kristus dan kita akan angkat pujian bersama-sama. Inilah yang kupunya. Haleluya. Inilah yang kupunya. Akibatkan apa? Yang kau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang mendengar dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. 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 Terima kasih. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Kristus sudah pimpin ibadah siang hari ini awal pertengahan sampai akhirnya. Tuhan sudah memberkati seluruh jemaat-Mu yang hadir. Tuhan sudah memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu. Segala korban apapun Tuhan yang sudah berkati ya Bapak. Kami serahkan dari awal sampai akhir ini. Siang ini ya Tuhan kami bersyukur. Berilah Tuhan senantiasa tetapan iman. Walaupun kami ada di dalam pencobaan-pencobaan di dalam dunia ini, kami tetap kuat sebab kami bersama Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus terima kasih dan kami serahkan dalam tangan-Mu jemaat-Mu yang tidak sempat hadir, yang mengalami kelemahan, mengalami Tuhan sakit dan beban berat. Tuhan tolong pulihkan kesehatan Ibu Tuti, Ibu Dituriat yang lain-lainnya pun usia-usia lanjut, beri kekuatan kesehatan ya Bapa. Pada siang hari ini kami menyerahkan ini semua dalam tangan Kau. Berkati sebentar grup Marta berlatih pujian dan kami serahkan sebentar menyelesaikan atau mengakhiri ibadah siang ini. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati pekerjaannya, rumah tangganya, keperluannya, kebutuhannya, perekonomiannya, baik perkawinannya pun Tuhan memberkati. Semua kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus memberkati segala keperluan kebutuhan kami bersama. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian siang ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Biarlah menjadi bagian kami bersama-sama berkat Abraham,
berkat Ishak, berkat Yakub ada bersama kami. Kami memberkati seluruh jemaatmu siang ini yang sudah hadir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati ibadah saudara dan saya. Amin.